Sudah hampir sepekan ini, warga di bantaran Sungai Citarum menemukan puluhan ikan yang mati mendadak. Kendati belum diketahui pasti penyebab matinya hewan-hewan di sungai tersebut, namun warga menduga kematian ikan berhubungan dengan fenomena air sungai yang mendadak berubah warna menjadi hitam. Diduga aliran Sungai Citarum tercemar limbah pembuangan pabrik. Selain merusak ekosistem, air juga mengeluarkan busa dan bau menyengat. Para petani palawija enggan menggunakan air sungai untuk menyiram tanaman mereka. Udah kecium ke sini. Ke rumah juga udah Iya, kecium. udah kecium. Terganggu nggak, Pak? Ya terganggu sih kalau ininya dibuka pintunya masuk ke dalam. Untuk memastikan terjadinya polusi, tim Satgas Citarum harus menelusuri sepanjang aliran sungai serta mengambil sampel air untuk dilakukan uji laboratorium. Juga mengambil beberapa sampel. Perkenalkan, nama saya Majesti Seril Kaihe dengan NIM 2505039 mata kuliah Pancasila. Jadi di sini saya mengambil topik tentang pencemaran lingkungan di Indonesia. 1. Fakta dan latar belakang kasus. Salah satu kasus pencemaran lingkungan yang sering terjadi di Indonesia adalah pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat, yang disebut sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Penyebab utama pencemaran ini adalah limbah industri tekstil, limbah rumah tangga, dan sampah plastik yang dibuang tanpa pengelolaan. Dampaknya sangat luas, mulai dari menurunnya kualitas air, rusaknya ekosistem sungai, hingga menurunnya kesehatan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Yang kedua, kaitan masalah dengan sila-sila Pancasila. Dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pencemaran lingkungan berarti tidak menghargai ciptaan Tuhan dan tidak menjaga kelestarian alam sebagai amanah darinya. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat yang terkena dampak pencemaran atau seperti air kotor dan penyakit kulit menjadi korban ketidakadilan lingkungan. Tindakan pencemaran ini tidak manusiawi. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Masalah lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara, pemerintah, dan industri. Dan kurangnya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan menunjukkan lemahnya semangat persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan pemerintah dan musyawarah masyarakat diperlukan agar ada solusi bijaksana dan adil dalam mengelola limbah serta menjaga lingkungan. Selanjutnya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika hanya sebagian masyarakat atau biasanya yang miskin menang dampak pencemaran, maka tidak ada keadilan sosial yang terwujud. 3. Nilai-nilai yang dilanggar atau yang seharusnya diterapkan. Yang dilanggar, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, keadilan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam ciptaan Tuhan. Dan yang harus diterapkan, kesadaran lingkungan, keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan semangat gotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, pandangan dan solusi menurut nilai-nilai Pancasila. Meningkatkan kesadaran moral dan religius masyarakat serta industri untuk tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, mengelakkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk pengelolaan limbah. Dan yang ketiga, menegakkan aturan hukum lingkungan secara adil dan transparan. Dan yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan kebijakan lingkungan. Dan yang terakhir, mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup agar nilai-nilai Pancasila dihayati dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian dari saya, terima kasih.